wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Alhamdulillah kembali lagi. Oke baik. Jadi gimana kabar kalian semua kali ini? Semoga kalian tidak bosan-bosan dengan video aku ya. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat terus. Jadi di video kali ini aku bakal membahas sesuatu yang wow banget nih, karena ini menyangkut masa depan sistem keuangan kita. Yes, benar sekali. Kita bakal kupas tuntas semuanya, yaitu materi yang aku bawa kali ini yaitu tentang tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Oke baik, tidak usah berlama-lama, kayaknya kita langsung saja ke materinya. Let's go! Oke baik teman-teman, sebelum kita masuk ke inti, kita harus sadar dulu nih. Jadi Indonesia itu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Tapi kenapa perbankan syariah kita belum jadi nomor 1 di negara sendiri? Nah, ini dia yang harus kita kupas tuntas barang-barang. Oke, pertama-tama kita masuk dulu ke pemahaman. Kita harus pahami dulu kenapa sistem syariah semakin ramai dibicarakan. Ya karena bebas riba, jujur dan transparan, ada prinsip keadilan, gak cuman cari profit tapi juga keberkahan. Dan yang paling penting itu sistem ini ngajarin ekonomi yang lebih stabil dan berbasis aktivitas real. Makanya itu pemerintah pun lagi bersemangat-semangatnya mendorong industri keuangan syariah. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling panas nih, yaitu tantangannya. Kalau dianalogiin, industri syariah di Indonesia itu kayak mobil sport yang keren, tapi bensinnya itu masih sedikit. Mesinnya tuh kuat, tapi belum bisa ngebut maksimal. Masuk ke poin pertama, 1, literasi syariah masih rendah. Jujur aja nih ya, banyak masyarakat yang masih bingung. Bank syariah itu apa sih? Bedanya sama bank konvensional tuh apa sih? Kok katanya nggak ada bunganya? Terus banknya untung dari mana? Kurangnya pemahaman bikin orang ragu pindah ke layanan syariah. Dan yang kedua, bank syariah belum sebesar konvensional. Asetnya tuh masih jauh di bawah bank-bank besar kayak BRI, BCA, Mandiri, dan lain-lain. Jadi jangkauannya itu masih terbatas lah. Dan yang ketiga, SDM syariah masih terbatas. Untuk mengelola produk syariah yang rumit, butuh SDM yang paham syariah sekaligus paham finansial, dan itu belum banyak. Poin yang keempat, teknologi belum merata. Masih ada banyak syariah yang digitalnya belum sekeren bank konvensional. Padahalnya sekarang ini orang maunya tuh buka tabungan dari HP aja. Dan poin yang kelima, inovasi produk masih kurang variatif. Banyak masyarakat bilang produk bank syariah itu kok itu aja, padahal harusnya itu lebih kreatif ya. Masuk yang ke-6, poin 6, sosialisasi masih kurang greget. Iklan bank syariah, campaign edukasi itu masih kalah jauh dengan bank konvensional yang promosinya tuh tiap hari nongol. Dan poin yang ke-7, persepsi salah dari masyarakat. Ada yang mikir bank syariah cuma buat orang Islam. Bank syariah itu ribet, keuntungannya itu kecil, padahal semuanya itu salah besar. Nah sekarang bagian yang bikin kita tuh optimis, karena di balik tantangannya itu ada peluang yang super besar. Ibaratnya itu industri syariah tuh kayak tanah subur yang belum digarap maksimal. Masuk ke poin pertama, pasar muslim super besar.
Dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia punya market luar biasa besar. Bayangin, kalau hanya 30% masyarakat pindah ke syariah, bom aset industri itu langsung meledak. Yang poin kedua, digitalisasi keuangan teknologi sekarang bikin segala transaksi jadi mudah. E-wallet syariah, fintech syariah, investasi syariah via aplikasi, sampai neobank syariah. Anak muda tuh makin suka ya. Poin yang ketiga, dukungan pemerintah bikin poin yang ketiga tuh dukungan pemerintah bikin master plan ekonomi syariah Indonesia, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau yang disingkat dengan KNEKS. Ada juga merger Bank Syariah jadi Bank Syariah Indonesia, BSI. Itu bukti serius ya teman-teman. Dan yang keempat, tren halal lifestyle. Sekarang bukan cuma makanan yang halal, fashion yang halal, travel yang halal, sampai investasi halal. Perbankan syariah itu otomatis ikut naik. Yang kelima, potensi jadi pemain global. Kalau dieksekusi bagus, Indonesia bisa jadi pusat ekonomi syariah dunia, ngalahin Malaysia, Bahrain dan Uni Emirat Arab. Yang keenam, inovasi produk semakin besar. Kedepannya akan ada sukup retail yang makin mudah diakses, pembiayaan UMKM syariah digital, kartu pembiayaan syariah digital, investasi syariah untuk anak muda, dan masih banyak lagi. Kita masuk ke pertama, edukasi masyarakat secara besar-besaran. Harus ada konten, vlog, iklan, workshop yang bikin masyarakat itu paham, masyarakat itu mudah dan modern. Yang kedua, tingkat digital bank aplikasi itu harus cepat, praktis, elegan, dan lengkap. Dan yang ketiga, SDM itu harus profesional ya, butuh lebih banyak ahli syariah yang juga ahli keuangan. Dan yang keempat, inovasi produk tanpa henti. Harus ada produk yang cocok untuk anak muda, UMKM itu ibu rumah tangga semuanya. Yang kelima, kolaborasi dengan fintech. Fintech syariah bisa jadi booster agar layanan makin mudah. Dan yang keenam, lebih banyak promosi agresif, diskon, cashback, referral, hadiah dan lain-lain. Oke, baik, kita lanjut. Sebelum ngomongin Indonesia, itu kita harus lihat dunia dulu. Industri keuangan syariah global punya aset lebih dari 3 triliun dan terus tumbuh tiap tahun. Negara-negara yang maju di bidang syariah itu Malaysia, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Bahrain, Qatar, ada juga Inggris, Pakistan, dan Turki. Baik, kita lanjut. Sebelum ngomongin Indonesia, kita harus lihat dunia dulu. Industri keuangan syariah global punya aset lebih dari 3 triliun US dollar dan terus tumbuh setiap tahunnya. Negara-negara yang maju di bidang syariah itu ada Malaysia, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Inggris, ada Turki sama Pakistan. Indonesia itu masih di posisi tengah ya, tapi momentum kita itu besar sekali. Kenapa? Karena dunia global sedang cari sistem yang stabil. Sistem syariah punya nilai anti riba, itu menghindari bubble ekonomi. Ada nilai anti spekulasi, yaitu menekan perjudian finansial. Ada juga underlying aset, yaitu ekonomi real. Lebih adil, yaitu win-win di era ekonomi global yang rentan krisis
sistem syariah adalah penyelamat yang sebenarnya. Gitu guys, teman-teman. Ekosistem itu ibarat lingkungan yang bikin industri itu bisa berkembang. Satu, ekosistem regulasi syariah Indonesia itu semakin kuat. OJK Syariah, DSN, MUI, BI Syariah, fatwa terbaru, standarisasi akad. Ini semua pondasi super penting. Yang kedua, ekosistem industri. Industri syariah bukan cuman bank ya. Ada juga itu asuransi syariah, pasar modal syariah yang orang bilang reksadana saham sukuk, pegadaian syariah, koperasi syariah, fintech syariah, bank wakaf mikro, ada juga zakat dan wakaf digital. Kalau semua bekerja bareng, itu akan jadi ekosistem yang terkuat. Yang ketiga, ekosistem sosial. Masyarakat itu faktor penting kesadaran halal tumbuh. Kesadaran halal tumbuh itu yaitu 1. Halal food, 2. Halal travel, 3. Halal fashion, 4. Halal investasi. Dan hal ini mendukung perbankan syariah. Oke, kita dalemin masalah strukturalnya ya teman-teman. Jadi satu, struktur pembiayaan. Bank syariah masih banyak fokus ke murabaha atau jual beli, pembiayaan konsumtif, padahal pembiayaan ideal syariah itu seharusnya mudharabah, musyarakah, pembiayaan bagi hasil, investasi sektor produktif. Tapi bagi hasil lebih rumit, lebih penuh risiko, lebih butuh analisis yang detail. Makanya bank tuh masih pilih yang paling aman lah. Dan yang kedua, skala bank masih yang kecil. Karena aset kecil, bank sulit bikin terobosan besar. Butuh waktu untuk mencapai ekonomi skala besar. Yang ketiga, sistem IT-nya belum unified. Masih beragam dan kadang belum terintegrasi, padahal digital itu kunci. Nah, ini bagian paling seru nih ya teman-teman. Apa aja inovasi keuangan syariah 10 tahun ke depan? Yaitu 1. Neobank syariah full digital. Bank tanpa kantor fisik, semuanya itu layanan di HP. Yang kedua, kartu pembiayaan digital syariah, mirip kartu kredit, tapi tanpa riba, akadnya itu jelas, transparansi, cicilannya tetap, bebas denda berlebihan. Dan yang ketiga, suku mikro atau investasi rupiah, investasi 10.000 rupiah. Masyarakat kecil bisa beli suku dari 10.000 rupiah itu aja. Yang keempat, wakaf liquid sukuk, investasi sambil wakaf, sebagian keuntungan jadi amal ya teman-teman. Yang kelima, crowdfunding syariah UMKM, pembiayaan UMKM pakai sistem bagi hasil online. Dan yang keenam, aplikasi zakat pajak terintegrasi, bayar zakat langsung, ngurangin pajak. Sistemnya itu canggih ya teman-teman. Yang ketujuh, pembiayaan nikah syariah buat pasangan muda, akad itu jelas, tanpa riba, cicilan ringan. Dan yang kedelapan, pembiayaan pendidikan syariah untuk kuliah, kursus, dan sekolah. Yang kesembilan, tabungan haji digital berbasis AI. AI bantu prediksi kapan kuota haji itu dapat. Yang ke-10, marketplace syariah all-in-one. Satu aplikasi itu lengkap, ada belanja, bayar, zakat, investasi, sampai cicilan. Oke. Pemerintah tuh punya kekuatan luar biasa untuk mendorong industri syariah. Yang pertama itu
Merger Bank Syariah Indonesia atau yang disingkat BSI. BSI jadi bank syariah terbesar di Indonesia, akan jadi motor penggerak nasional. Yang kedua, penerbit sukuk negara. Sukuk negara itu membantu pembiayaan jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah. Dan yang ketiga, edukasi nasional. Kampanye itu kampanye masif di sekolah, kampus, media sosial, digital platform, dan lain-lain. Dan yang keempat, insentif pajak produk syariah agar masyarakat itu tertarik. Jadi digitalisasi adalah kunci kebangkitan masyarakat. Mobil banking wajib super kuat, aplikasi itu harus cepat, mudah, aman, dan fitur itu semua fitur itu lengkap. Ada AI dalam kita lanjut. Sebelum ngomongin Indonesia, kita harus lihat dunia dulu. Industri keuangan syariah global punya aset lebih dari 3 triliun US dollar dan terus tumbuh setiap tahunnya. Negara-negara yang maju di bidang syariah itu ada Malaysia, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Inggris, ada Turki sama Pakistan. Indonesia itu masih di posisi tengah ya, tapi momentum kita itu besar sekali. Kenapa? Karena dunia global sedang cari sistem yang stabil. Sistem syariah punya nilai anti riba, itu menghindari bubble ekonomi. Ada nilai anti spekulasi, yaitu menekan perjudian finansial. Ada juga underlying aset, yaitu ekonomi real. Lebih adil, yaitu win-win di era ekonomi global yang rentan krisis. Sistem syariah adalah penyelamat yang sebenarnya. Gitu guys, teman-teman. Ekosistem itu ibarat lingkungan yang bikin industri itu bisa berkembang. Satu, ekosistem regulasi. Regulasi syariah Indonesia itu semakin kuat. OJK Syariah, DSN, MUI, BI Syariah, fatwa-fatwa terbaru, standarisasi akad. Ini semua pondasi super penting. Yang kedua, ekosistem industri. Industri syariah bukan cuman bank ya. Ada juga itu asuransi syariah, pasar modal syariah, yang orang bilang reksadana saham sukuk, pegadaian syariah, koperasi syariah, fintech syariah, bank wakaf mikro, ada juga zakat dan wakaf digital. Kalau semua bekerja bareng, itu akan jadi ekosistem yang terkuat. Yang ketiga, ekosistem sosial. Masyarakat itu faktor penting kesadaran halal tumbuh. Kesadaran halal tumbuh itu yaitu 1. Halal food, 2. Halal travel, 3. Halal fashion, 4. Halal investasi. Dan hal ini mendukung perbankan syariah. Oke, kita dalemin masalah strukturalnya ya teman-teman. Jadi satu, struktur pembiayaan. Bank syariah masih banyak fokus ke murabahah atau jual beli, pembiayaan konsumtif, padahal pembiayaan ideal syariah itu seharusnya mudharabah, musyarakah, pembiayaan bagi hasil, investasi sektor produktif. Tapi bagi hasil lebih rumit, lebih penuh risiko, lebih butuh analisis yang detail. Makanya bank tuh masih pilih yang paling aman lah. Dan yang kedua, skala bank masih yang kecil. Karena aset kecil, bank sulit bikin terobosan besar. Butuh waktu untuk mencapai
mencapai ekonomi skala besar. Yang ketiga, sistem IT-nya belum unified, masih beragam dan kadang belum terintegrasi, padahal digital itu kunci. Nah, ini bagian paling seru nih ya teman-teman. Apa aja inovasi keuangan syariah 10 tahun ke depan? Yaitu 1, neobank syariah full digital. Bank tanpa kantor fisik, semua itu layanan di HP. Yang kedua, kartu pembiayaan digital syariah, mirip kartu kredit, tapi tanpa riba, akadnya itu jelas, transparansi, cicilannya tetap, bebas denda berlebihan. Dan yang ketiga, suku mikro atau investasi rupiah, investasi 10.000 rupiah. Masyarakat kecil bisa beli suku dari 10.000 rupiah itu aja. Yang keempat, wakaf liquid sukuk, investasi sambil wakaf, sebagian keuntungan jadi amal ya teman-teman. Yang kelima, crowdfunding syariah UMKM, pembiayaan UMKM pakai sistem bagi hasil online. Dan yang keenam, aplikasi zakat pajak terintegrasi, bayar zakat langsung, ngurangin pajak. Sistemnya itu canggih ya teman-teman. Yang ketujuh, pembiayaan nikah syariah buat pasangan muda, akad itu jelas, tanpa riba, cicilan ringan. Dan yang kedelapan, pembiayaan pendidikan syariah untuk kuliah, kursus, dan sekolah. Yang kesembilan, tabungan haji digital berbasis AI. AI bantu prediksi kapan kuota haji itu dapat. Yang ke-10, marketplace syariah all-in-one. Satu aplikasi itu lengkap, ada belanja, bayar, zakat, investasi, sampai cicilan. Oke. Pemerintah tuh punya kekuatan luar biasa untuk mendorong industri syariah. Yang pertama itu Marger Bank Syariah Indonesia atau yang disingkat BSI. BSI jadi bank syariah terbesar di Indonesia, akan jadi motor penggerak nasional. Yang kedua, penerbit sukuk negara. Sukuk negara itu membantu pembiayaan jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah. Dan yang ketiga, edukasi nasional. Kampanye itu kampanye masif di sekolah, kampus, media sosial, digital platform, dan lain-lain. Dan yang keempat, insentif pajak produk syariah agar masyarakat itu tertarik. Jadi digitalisasi adalah kunci kebangkitan masyarakat. Mobil banking wajib super kuat, aplikasi itu harus cepat, mudah, aman, dan semua fitur itu lengkap. Ada AI dalam perbankan syariah. AI dalam perbankan syariah, AI bisa baca risiko pembiayaan, deteksi fraud, bantu nasabah, analisis bisnis UMKM. Dan yang ketiga, blockchain untuk pembiayaan syariah. Blockchain itu memperkuat transparansi akad. Dan yang keempat, open banking syariah. Agar bank bisa terhubung dengan banyak fintech. Open bank syariah itu agar bank bisa terhubung dengan banyak fintech. UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Bank syariah bisa jadi pelindung UMKM lewat pembiayaan mudah, pendamping usaha, edukasi digital, marketplace syariah. UMKM plus syariah sama dengan kombinasi terbaik.
wakaf bukan cuman tanah buat masjid ya teman-teman, ada wakaf produktif nih, wakaf kebun, wakaf pabrik, wakaf sekolah, wakaf rumah sakit, wakaf bisnis, dan hasilnya tuh membantu masyarakat secara berkelanjutan. Anak-anak muda punya peran luar biasa. Mereka itu kritis, kreatif, suka hal-hal yang baru, peduli dengan sosial, dan generasi muda tuh bisa memajukan industri syariah melalui konteks edukasi, konten edukasi, startup syariah, komunitas ekonomi syariah, inovasi finansial digital. Bayangin kalau 20 juta anak muda ngerti syariah, bom, industrinya tuh langsung meledak. Baik, mungkin itu saja. Anak muda tuh punya peran luar biasa ya teman-teman. Mereka tuh kritis, kreatif, suka dengan hal-hal yang baru, peduli dengan sosial, dan generasi muda itu bisa memajukan industri syariah melalui berbagai hal, kayak contohnya tuh konten edukasi, startup syariah, komunikasi ekonomi syariah, inovasi finansial digital. Bayangin kalau 20 juta anak muda ngerti syariah, bom, industrinya tuh langsung meledak. Ya baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi saya ini. Saya bisa ambil kesimpulan bahwa perbankan syariah bukan cuma soal agama, ini soal masa depan ekonomi yang lebih adil, lebih stabil, lebih aman, lebih manusiawi, dan lebih berkah. Indonesia tuh punya semua modal untuk jadi pusat keuangan syariah dunia ya teman-teman. Tinggal kita mau jalan bareng atau tidak. Dan aku yakin generasi sekarang tuh adalah generasi yang bisa membawa perubahan, dan Indonesia itu juga punya modal kuat, yaitu masyarakat besar, pasar besar, agama yang kuat, dan ekonomi yang berkembang sangat pesat. Tinggal bagaimana kita mengelola industri syariah itu supaya naik kelas. Kalau semua ekosistem bekerja pemerintah, bank, lembaga pendidikan, masyarakat, dan generasi muda, itu maka Indonesia itu bisa jadi pusat ekonomi syariah terbesar di dunia loh. Oke teman-teman, mungkin itu saja pembahasan super lengkap saya untuk hari ini. Semoga kalian yang menonton sampai akhir video, kalian dapat ilmu baru dan makin paham bahwa keuangan syariah itu bukan hanya soal agama, tetapi juga soal masa depan ekonomi bangsa dan negara. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhir kata dari saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.